Budak Bayangan bab 611 Dewa Abadi. Setelah beberapa saat, diselimuti kegelapan, Elias tiba-tiba berbicara, menyapa Sunni dengan sikap sepihak seperti biasanya. Dalam beberapa minggu terakhir, Kebangkitan Muda telah mengembangkan kebiasaan kadang-kadang berbicara dengan pasangan iblisnya, meskipun makhluk yang menakutkan itu tidak dapat menanggapi dengan apapun selain anggukan sesekali. Gelengan kepala, atau angkat bahu yang acuh tak acuh. Berbicara dengan Sado bukanlah percakapan yang berat, tapi mungkin ini adalah salah satu dari sedikit hal yang membuatnya tetap waras. Sunni bisa mengerti mengapa pemuda itu harus melakukan itu, karena ketidakmampuannya sendiri untuk berbicara adalah salah satu hal yang membuatnya gila, yang semakin merampas kemanusiaannya. Hei, iblis, apakah menurutmu itu benar? Tentang pedang kayu. Sunni menatap pemuda itu, lalu mengangkat bahu. Dia tidak punya pendapat tentang topik itu, karena dia tidak tahu apa itu pedang kayu. Elias menghela napas. Sebelum penghasut perang menangkap kami, aku telah mendengar tentang ujian kejam mereka. Semua orang di rumah, sungguh. Kengerian Koloseum Merah adalah sesuatu yang setiap orang tua katakan kepada anak-anak mereka, untuk membuat mereka berperilaku baik. Dia menjadi diam, dan kemudian melanjutkan setelah beberapa waktu, suaranya datar. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa ada cara untuk melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Jika seseorang cukup berani, jika mereka cukup benar, maka mereka pada akhirnya akan diberi pedang kayu, dan mendapatkan hak untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Sunni bergeser sedikit, memiringkan kepalanya. Dongeng yang bagus. Bocah malang itu menipu dirinya sendiri jika dia berpikir bahwa para penyembah perang akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keberanian, kebenaran. Konsep-konsep ini asing bagi orang fanatik yang gila. Atau lebih tepatnya, mereka memahami semuanya secara berbeda. Sunni menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengamati para prajurit atau penghasut perang, begitu Elias menyebutnya, untuk memahami bahwa mereka bukanlah orang jahat. Atau setidaknya tidak menganggap diri mereka seperti itu. Pandangan dunia mereka bengkok dan kejam tanpa ampun, tetapi kurang lebih sederhana. Mereka percaya pada perjuangan dan kemuliaan. Seseorang harus berjuang untuk mencapai kejayaan, dan perjuangan itu sendiri adalah hal yang paling mulia. Itulah mengapa mereka senang dan gembira ketika menonton favorit baru mereka, Sado. Membantai jalannya melalui arena, tidak peduli siapa atau apa yang dia bunuh, makhluk mimpi buruk atau teman dan keluarga mereka sendiri. Karena mati saat berjuang melawan musuh yang luar biasa adalah bentuk kemuliaan tertinggi. Sekarat di tangannya adalah hak istimewa dan ekspresi kebajikan. Satu-satunya hal yang lebih benar daripada dibunuh oleh musuh yang lebih kuat adalah membunuh musuh itu sebagai gantinya. Dalam benak mereka, para prajurit melihat apa yang mereka lakukan terhadap para budak bukan sebagai ketidakadilan yang kejam, tetapi sebagai hadiah yang baik hati. Para budak tidak dipaksa untuk saling membantai untuk hiburan orang banyak. Sebaliknya, mereka dengan murah hati diberi kesempatan untuk berjalan di jalan kebenaran dan berjuang menuju kemuliaan. Itu sebabnya Sunni tidak berpikir bahwa ada budak yang akan diizinkan berjalan bebas dari Koloseum. Melakukan hal itu akan menjadi dosa terbesar, pelanggaran yang memalukan bahwa para penghasut perang, dalam kebajikan mereka yang menyimpang, tidak akan pernah mengunjungi para tahanan mereka. Bagi mereka, itu akan menjadi bentuk kekejaman yang paling keji. Orang gila terkutuk. Sunni tidak yakin semua pengikut dewa perang seaneh ini.
Faktanya, dia cukup yakin bahwa sekte pembunuh ini lahir di sini, di Kerajaan Harapan. Para budak yang dia temui di mimpi buruk pertama menyembah dewa yang sama, tetapi tidak seperti para fanatik yang berperang ini. Kerajaan Harapan adalah tempat yang sangat aneh, dari sedikit yang dia kumpulkan dari kata-kata Elias. Sunni sekarang tahu bahwa dia telah dikirim ke periode waktu sekitar 1000 tahun setelah kehancuran kerajaan yang sebenarnya oleh Dewa Matahari. Sekarang, hanya nama yang tersisa. Orang-orang yang mendiami tanah ini bahkan tidak tahu siapa setan keinginan itu. Sebenarnya, hanya saja dia telah dihukum oleh para dewa dan dipenjarakan di Menara Gading. Dan tugas mereka adalah menjaga penjaranya. Dalam tugas ini, rakyat kerajaan dipimpin oleh 7 raja. Atau lebih tepatnya, 5, karena 2 sudah mati. Menara Gading sendiri belum dipisahkan dari pulau-pulau lainnya, dan tetap berada di tengah wilayah. Dikelilingi oleh kota besar kota indah dengan jembatan udara dan saluran air putih yang telah dilihatnya dibangun kembali dari abu di awal mimpi buruk. Rumah Elias. Kota Gading dihuni oleh para pengikut Dewa Matahari, dan dilindungi oleh 2 dari 5 penguasa yang tersisa. Bagian barat wilayah itu milik faksi terpadat kedua dari Kerajaan Harapan, para pengikut perang, dan disinilah Sunni mengalami kemalangan untuk menemukan dirinya sendiri. Dia telah melihat patung dewa perang di sana-sini di arena, meskipun mereka tidak mirip dengan yang dia saksikan di pulau aneh yang dilalui sungai melingkar. Patung-patung dewa perang ini, serta kehidupan, kemajuan, teknologi, kerajinan, kecerdasan, dan kemanusiaan semuanya menggambarkannya sebagai seorang pejuang perkasa dengan baju besi berat. Memegang tombak berlumuran darah dan perisai retak. Warriors juga dipimpin oleh salah satu bangsawan, seorang pendeta cantik dari perang yang bernama Solven. Keindahan yang mempesona adalah salah satu penguasa Kerajaan Harapan. Para pengikut Dewa Perang dan Dewa Matahari tampaknya saling bertentangan, begitu pula para penguasa yang memimpin mereka. Begitulah Elias dan keluarganya akhirnya ditangkap dan dibawa ke arena, untuk dijadikan budak yang bertarung di ujian. 2 raja yang tersisa netral dan tidak memiliki konsekuensi, karena faksi mereka jauh lebih kecil dan tidak memiliki kekuatan nyata. Yang satu tinggal jauh di utara, dan yang lainnya di suatu tempat di timur. Elias tidak tahu banyak tentang mereka, jadi Sunni juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa kelima raja itu, tanpa diragukan lagi, adalah belenggu abadi yang disebutkan dalam deskripsi rantai kematian. Penjara abadi yang diciptakan oleh Dewa Matahari untuk menahan harapan di menaranya, dirantai selamanya. Apa yang dulu menjadi kecurigaannya kini berubah menjadi kepastian. Ada terlalu banyak petunjuk, beberapa di antaranya telah dia kumpulkan sebelum bertualang ke benih, dan beberapa yang dia ambil dari kata-kata pemuda itu. Dan mungkin saja pengetahuan itu bisa membantunya mendapatkan kebebasan. Budak Bayangan bab 612 Koloseum Merah. Pedang kayu. Berjuang untuk kebebasan mereka. Sunni bergeser sedikit, menyebabkan sangkarnya bergoyang, dan melirik Elias. Pemuda itu tidak lagi ingin berbicara dan hanya duduk diam, menatap ke dalam kegelapan. Ada sesuatu, sedikit arti, dalam apa yang dia katakan. Sunni berusaha mati-matian menangkap makna itu, tapi entah kenapa, pikirannya terus kembali ke patung Dewa Perang. Dia telah melihat 2 penggambaran dewa yang menakutkan di Kerajaan Harapan. Salah satunya adalah seorang pejuang dengan baju besi berat, memegang tombak berlumuran darah dan perisai yang retak. Keduanya, mungkin
mewakili peperangan dan pertempuran, dan yang lainnya adalah seorang wanita yang hanya mengenakan kulit binatang di pinggangnya. Memegang tombak di satu tangan dan jantung manusia yang berdetak di tangan yang lain. Tombak yang mewakili dominasinya atas perang, teknologi, dan kerajinan mungkin, hati yang mewakili hubungannya dengan kehidupan dan kemanusiaan. Mengapa patung-patung ini begitu berbeda? Sunni masih kelelahan setelah pertempuran hebat kemarin, pikirannya lamban dan tergesa-gesa, seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Frustrasi, dia menggosok wajahnya, lalu mencakarnya dengan cakar tajam, membelah kulitnya. Rasa sakit menghilangkan kabut yang menyelimuti pikirannya, memungkinkannya untuk berpikir jernih selama beberapa menit. Altar perang. Itulah yang disebut Solven sebagai pulau tempat patung purba Dewi Kehidupan berdiri. Dan itu adalah kata yang tepat, penggambaran dewa ini tampak jauh lebih mendasar, seperti binatang kuno. Patung itu sendiri juga tampak sangat kuno. Jauh lebih tua dari patung prajurit perkasa itu. Pada kenyataannya, itu tampak setua Koloseum merah itu sendiri, atau bahkan mungkin lebih tua. Cukup tua untuk diciptakan sebelum Kerajaan Harapan dihancurkan dan diubah menjadi rantai pulau terapung oleh Dewa Matahari, seperti saat ini, dan ribuan tahun ke depan. Mengapa Harapan memiliki monumen untuk salah satu dewa di wilayah kekuasaannya? Yah, idenya sendiri tidak terlalu aneh. Lagi pula, dewa dan Dasmon tidak selalu berperang. Faktanya, Pangeran Dunia Bawah memiliki kuil untuk Dewi Langit Hitam, Dewa Badai, di menaranya sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa nanti, dia akan menjadi musuh bebuyutannya. Jadi pertanyaan itu tidak penting. Yang penting Sunni tidak bisa berhenti memikirkan patung itu, entah kenapa. Sekuno Koloseum merah itu sendiri. Tiba-tiba, Sunni memiringkan kepalanya. Amfiteater putih, dan arena yang mengelilinginya, juga merupakan tempat terlantar dari Kerajaan Harapan yang sebenarnya. Dia telah menyadari fakta itu beberapa waktu lalu, sebagian dari penampilan mereka, dan sebagian dari seberapa dalam dan kuno perasaan beberapa bayangan yang bersembunyi di sudut ruang bawah tanah. Bahkan, Sunni menduga teater tak selalu menjadi ajang pertempuran. Itu mengingatkannya pada tambang raksasa di akar Hollow Mountains. Tempat 7 pahlawan dari Forgotten Shore telah menggali batu untuk membangun tembok besar kota mereka, dan Crimson Spire itu sendiri. Kota Gading pasti dibangun dari sesuatu juga. Jadi tempat ini pasti pernah menjadi tambang yang sama, dulu, dan berfungsi sebagai sumber batu putih yang digunakan untuk membangun jembatan udara dan saluran air tersebut. Belakangan, itu telah diubah menjadi teater, dan kemudian, penghasut perang merebut teater itu dan menjadikannya arena, merendam batu-batu kuno dengan begitu banyak darah sehingga berubah menjadi merah. Mata hitamnya menyipit. Ini dia. Ini pasti. Selama ini Sunni tersiksa oleh satu pertanyaan paradoks. Sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk usahanya untuk mendapatkan kebebasan. Jika ini adalah era di mana mantra mimpi buruk belum ada. Lalu bagaimana Solven bisa menempatkannya pada tali yang mampu memutuskan hubungannya dengan mantra? Kerahnya adalah sepotong logam ajaib sederhana, tanpa kunci atau cara lain untuk membukanya. Hampir tidak mungkin untuk merusak atau menghancurkan, tetapi pesona itu sendiri tidak terlalu rumit. Sunni bisa merasakan bahwa itu tidak rumit. Apa yang dilakukannya, bagaimanapun, adalah mengikatnya pada pesona yang luas dan sangat kuat dari arena itu sendiri. Mantra itu dimanfaatkan oleh penghangat untuk menjaga kandang. Mencegah budak melarikan diri dengan cara apapun, biasa atau magis,
dan memastikan bahwa mereka berperilaku baik saat diangkut ke dan sangat jarang kembali dari arena. Ketidakmampuannya untuk terhubung ke mantra hampir tampak seperti efek samping dari tindakan ini. Tapi apa yang bisa mengganggu mantra, apalagi secara tidak sengaja? Dan sekarang, dia merasa telah menemukan jawabannya. Jika Red Colosseum memang tidak dibangun oleh Warriors, tapi hanya direbut oleh mereka, maka itu memang sangat jelas. Sihir Daemon lain bisa. Jika Demon of Desire adalah pencipta asli teater, maka pesona yang ditinggalkannya mungkin akan melakukan pekerjaan mengotak-atik mantra yang dianyam dari Strings of Fate oleh kakaknya. Sunni bergeser, mencengkeram jeruji sangkar. Tiba-tiba, emosi yang kuat meledak di dadanya, mengisi ototnya dengan kekuatan baru, dan pikirannya dengan ketetapan hati. Harapan. Itu harapan. Dia tidak menganggapnya sebagai racun lagi. Tidak. Justru sebaliknya. Obat penawar yang paling ampuh. Jika mantra itu diciptakan oleh Weather, dan pesona yang mengganggunya diciptakan oleh Hope. Jika semua ini adalah hasil dari bentrokan antara dua jenis sihir daemonik, lalu mengapa dia, sebagai pewaris warisan Daemon, tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan bentrokan itu? Tentu, Sunni tidak tahu apa-apa tentang menenun sihir. Tapi dia juga tidak pernah tahu apa-apa tentang pertempuran, atau bagaimana hidup dan bertarung dalam tubuh iblis yang sebenarnya. Jika ada satu hal yang dia kuasai, itu adalah mempelajari hal-hal baru. Ya, itu, dan bohong, dan tetap hidup. Menatap ruang bawah tanah mengerikan yang mengelilinginya dengan mata baru, Sunni mengamati dinding batu kunonya, dan mengerutkan kening. Jadi, bagaimana cara memulai belajar ilmu sihir? Budak Bayangan Bab 613 Sekolah Sihir. Ada jam tersisa sampai mereka akan dibawa ke arena lagi. Sunni menatap dinding ruang bawah tanah dengan saksama, seolah berharap mendapatkan beberapa rahasia dari batu-batu kuno. Tapi apa yang bisa dia lihat? Mereka hanyalah batu-batu tua. Tidak ada yang menarik di permukaannya, dan juga tidak ada yang menarik di bawahnya. Setelah beberapa saat, Sunni menarik napas dalam-dalam dan kembali duduk, berusaha membuat dirinya senyaman mungkin di kandang yang sempit itu. Kemudian, dia mematikan akal sehatnya, menyingkirkan kehadiran kekejian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, bau penjara, rasa sakit di tubuhnya yang kelelahan. Semua yang mengalihkan perhatiannya dari berpikir, apa yang saya ketahui tentang ilmu sihir? Itu pertanyaan yang menakutkan. Bahkan kata itu sendiri menipu. Manusia di dunianya menggunakannya untuk menggambarkan aspek apapun yang mampu memberikan kerusakan langsung pada lawan. Sebagai lawan dari meningkatkan kemampuan tempur yang bangkit, terutama yang bisa melakukannya dari jarak jauh. Tapi bukan itu yang diinginkan Sunni. Tidak. Yang dia minati bukanlah jenis kemampuan yang ada dalam kerangka kekuatan supernatural yang sudah dikenal, tetapi sarana yang digunakan untuk membuat kerangka itu. Atau setidaknya yang ada di luar ranah aspek. Baginya, itu adalah sihir sejati. Tapi ada berbagai jenis sihir seperti itu, juga. Apa saja yang pernah saya saksikan? 3 terlintas dalam pikiran. Yang pertama dia kenal dengan yang terbaik, mantra, yang dia yakini sebagai sihir Weaver sendiri. Mantra itu sendiri dibuat darinya, serta semua item magis yang diberikan mantra itu kepada yang bangkit, kenangan dan gema. Ini adalah keajaiban yang diketahui semua manusia, dan sebagian besar diyakini sebagai satu-satunya jenis yang ada. Sunni, bagaimanapun, telah mengetahui bahwa ilmu sihir tidak identik dengan mantra, dan bahwa ada cara untuk menciptakan sihir yang berbeda dari mantra.
Yang pertama dia saksikan di dalam Echo of Sein, yang memiliki sisa-sisa tenunan yang jauh lebih primitif bersembunyi di bawah pola benang halus yang biasa sebelum dia mengubahnya menjadi bayangan. Belakangan, dia menemukan jenis tenunan alien yang sama di dalam dinding menara eboni. Jenis sihir ini milik Pangeran Dunia Bawah, adik Wafer. Kesamaan di antara mereka sulit untuk tidak diperhatikan. Tetapi Sunny tidak tahu daemon mana yang telah menyalin yang mana, apakah Wafer menyempurnakan ilmu sihir yang diciptakan oleh saudara mereka. Atau apakah anak bungsu dari yang tidak dikenal mendasarkan metode keahliannya pada penemuan tertua. Dilihat dari kedua jenis sihir ini, mudah untuk membayangkan bahwa semuanya melibatkan semacam tenunan. Namun, kesimpulan itu salah. Sunny tahu ini karena jenis sihir ketiga yang dia temui. Penciptaan Dewa Matahari yang ajaib, pisau obsidian yang dia ambil dari altar putih tempat suci Noctis sebelum berangkat ke kuil malam, dan sekarang sedang beristirahat, tidak dapat diakses. Di dasar Covetus Cover, pisau hitam itu tidak memiliki tenunan yang bersembunyi di bawah permukaannya. Sebaliknya, itu penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah meliputi samudera esensi jiwa yang tak terbatas. Dengan satu untai takdir ditempatkan ke dalam cahaya murni saat ia melipat dirinya sendiri tanpa henti dan membentuk lingkaran yang tidak pernah berakhir. Itu adalah sihir Dewa Matahari. Jika keajaiban dewa bahkan bisa disebut sihir. Bagaimanapun, pisau obsidian, dan kemudian, pisau kayu yang dia gunakan untuk membunuh Solven, membuktikan bahwa seseorang tidak harus mendasarkan sihir mereka pada semacam tenunan. Ini adalah cara unik Wafer melemparkannya, dan saudara mereka mengikuti. Jadi, sihir Hop mungkin benar-benar unik juga. Terjebak di dalam sangkar besi, Sunny mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa mencari sesuatu yang bisa terlihat seperti apa saja? Kalau dipikir-pikir, ada jenis sihir lain yang dia temui. Atau lebih tepatnya, beberapa yang berbeda, semuanya disatukan oleh metode penciptaan yang sama, sihir rahasia. Pertama kali dia melihatnya adalah di bawah reruntuhan katedral kota kegelapan, di sel kecil tempat mayat bertopeng Wafer dirantai dalam lingkaran putus. Lingkaran itu terukir di lantai batu, dikelilingi simbol-simbol tak terhitung jumlahnya yang tidak dikenali Sunny. Gerbang di dalam Crimson Spire juga dikelilingi oleh lingkaran rune. Serta lengkungan batu di tingkat terakhir menara eboni dan yang terhubung dengannya, terletak di gazebo putih yang indah di Pulau Gading. Tempat lain di mana dia menemukan rune sihir adalah kuil malam. Di sana, mereka telah ditorehkan oleh seseorang dari klan Valor, atau setidaknya ditemukan dan digunakan kembali oleh mereka. Jadi, pada dasarnya, dia akrab dengan 3 jenis umum sihir penciptaan. Salah satunya adalah mantra, serta versi yang digunakan oleh Pangeran Dunia Bawah. Yang lainnya adalah keajaiban ilahi Dewa Matahari, yang bahkan tidak bisa dia pahami. Dan yang terakhir didasarkan pada prasasti rune, dan tampaknya sebagian besar digunakan oleh manusia, di sini di Kerajaan Harapan dan di Forgotten Shore yang berdekatan. Namun, ada perbedaan kecil. Mengapa portal di Menara Ebony dibuat dengan sihir rahasia bukannya mantra primitif? Seperti yang lainnya di sana? Apakah mungkin karena portal penghubung di Pulau Gading dulu? Pangeran Dunia Bawah telah membangun menara di langit bawah lama setelah Hop membangun menara miliknya. Faktanya, dia melakukannya setelah saudara perempuannya dipenjara, untuk memanen api suci yang telah menghancurkan wilayah kekuasaannya.
Masuk akal baginya untuk menggunakan sihir rahasia untuk menyerang sistem portal yang sudah ada yang didasarkan padanya. Jadi, apakah harapan, mungkin, sumber sihir rahasia? Atau setidaknya pengguna itu? Sunni menghela napas, merasa terkuras dan lelah, lalu memejamkan mata. Dia harus tidur setidaknya sebentar, untuk membiarkan tubuh dan pikirannya beristirahat sebelum pertempuran besok. Apalagi sekarang dia tidak hanya harus selamat dari mereka, tetapi juga melakukannya sambil mencari tanda-tanda rune tersembunyi di seluruh arena. Budak Bayangan Bab 614 Kanvas Harapan. Hari baru membawa serta bagian baru dari rasa sakit, kesulitan, dan keputusasaan. Sunni dan Elias diseret ke arena, pembawa perang Ascendet yang sama membimbing mereka dengan rantai yang diikatkan di kerah. Sunni terhuyung ke depan, pandangannya terpaku pada punggung lebar pria itu. Sipir itu sangat tinggi untuk ukuran manusia, tingginya bahkan lebih tinggi dari iblis bayangan yang saat ini didiami Sunni. Sosoknya khusyuk dan kuat, rasa kekuatan menakutkan terpancar darinya dalam gelombang yang hampir fisik. Utusan perang mengenakan baju kulit compang camping yang sama dan jubah merah compang camping, wajahnya tersembunyi di balik kerudung yang dalam. Selama berminggu-minggu ini, Sunni belum pernah melihat wajahnya, atau mendengarnya berbicara. Bilah besar di punggung Ascended Warrior juga tampak istimewa. Itu benar-benar terpesona dengan sihir yang sangat kuat. Sekarang setelah Sunni mengalihkan pikirannya ke sifat sihir, dia diam-diam mempelajari garis rune yang tertulis di sepanjang tepi senjata berat itu. Sihir rahasia lagi, itu masuk akal. Bagaimana lagi orang-orang kuno ini bisa menyihir senjata mereka? Itu tidak seperti mereka bisa mengandalkan kenangan dan mantra. Konon, senjata magis tampaknya jauh lebih langka di Kerajaan Harapan daripada di dunia nyata. Sebagian besar Sunni yang bangkit telah bertarung di arena menggunakan yang biasa-biasa saja atau mereka yang memiliki pesona primitif yang lemah. Itu sangat jauh dari kenangan kuat yang biasa dia alami, meskipun Sunni tidak tahu apakah itu sifat era ini. Atau hanya tanda lain dari kemunduran di mana-mana yang tampaknya menguasai apa yang tersisa dari Kerajaan Harapan. Segala sesuatu di sini tampak berubah, usang, dan hampir hancur berantakan. Seluruh wilayah jelas mengalami penurunan, dan telah terjadi selama beberapa waktu sekarang. Saat mempelajari rune pada Great Blade, dia juga menyadari bahwa ada beberapa torehan baru. Armor kulit raksasa pendiam itu memiliki lebih banyak goresan dari sebelumnya, juga. Tampaknya Ascended berpartisipasi dalam pertempuran di arena itu sendiri. Kurasa aku harus melawan monster itu juga, pada akhirnya. Akhirnya, sebuah gerbang besi berkarat muncul di depan mereka, sinar matahari yang menyilaukan mengalir melalui jerujinya. Suara gemuruh kerumunan bergema dari dinding batu, menyapu dirinya seperti gelombang terkutuk. Gerbang terbuka, dan rantai terlepas dari kerah mereka. Sunni dan Elias memasuki kotak pembunuhan pertama dan menyaksikan lawan mereka merangkak keluar dari terowongan yang sama. Awaken muda mengacungkan senjatanya, tombak pendek yang dibuat dari tanduk panjang yang dipilin, dan memaksakan senyum lemah. Keberuntungan. Keberuntungan ada di pihak kita hari ini, iblis. Makhluk-makhluk ini disebut Burawer. Di atas batu padat, keunggulan utama mereka hilang. Jangan biarkan mereka menelanmu. Geram Sunni, lalu berlari ke depan sambil mengaum keras. Hari ini akan sulit. Dia terpaksa menggunakan Shadow Dance untuk mengintip ke dalam jiwa makhluk mimpi buruk.
Meskipun curiga bahwa melakukan hal itu terlalu banyak mengancam akan menghancurkan pikirannya yang sudah goyah. Dia juga harus berkonsentrasi pada pertarungan dan mempelajari teater kuno secara menyeluruh, dengan harapan menemukan tanda-tanda sihir Hope. Itu hampir seperti sesi latihan pertamanya dengan Sein, ketika dia harus melawan monster pendiam sambil secara bersamaan mengawasi bayangannya untuk menguraikan rahasia tariannya. Masalahnya adalah, saat itu, dia seringkali dipukul habis-habisan oleh Sein. Sekarang, dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah. Sunny turun ke burawar yang menjijikkan, yang tampak seperti karung berisi daging bulat dengan rahang bundar raksasa menganga di dalamnya, dan mencoba membantai kekejian tanpa dimakan hidup-hidup. Pertarungan pertama datang dan pergi, dan kemudian, tiba waktunya untuk yang kedua, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Sunny telah membantai para burawar yang ganas. Lalu makhluk yang menyerupai kerangka berjalan raksasa, tulangnya berwarna hijau dan sekuat granit, lalu segerombolan semut mengerikan yang menutupi lantai arena seperti karpet. Lalu makhluk yang seperti gunungan lumpur-lumpur yang mengeluarkan sabit baja setajam silet yang menonjol darinya. Tubuhnya robek, dan diiris, dan hancur, dan digerogoti. Elias telah menyembuhkan luka yang paling mengerikan, tetapi sisanya tetap ada, belum layak untuk disia-siakan oleh esensi jiwa yang berharga. Sunny sekali lagi diliputi oleh rasa sakit, amarah, dan kebutuhan mendesak untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Segala sesuatu yang lain menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah pertempuran, darah, dan pembunuhan. Dan ketakutan. Namun, hari ini, itu tidak cukup. Dia berjuang melalui kabut pertempuran yang menyelimuti pikirannya dan terus mencari, mempelajari setiap sudut Red Colosseum, lantai arena, dinding yang mengelilinginya. Deretan kursi yang menjulang di atas untuk mencari rune yang terukir rumit. Tapi yang dia lihat hanyalah patung dewa perang, wajah gembira para penonton, dan permukaan batu kuno yang lapuk. Tidak ada tanda-tanda ukiran dimanapun. Di mana kamu? Di mana? Pertempuran kelima hampir merenggut nyawanya. Saat bertarung melawan musuh yang sudah dikenal, makhluk mirip cacing raksasa yang memiliki cadangan vitalitas yang tampaknya tak ada habisnya, Sunny tersandung di permukaan lantai arena yang tidak kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Jika bukan karena Elias, yang tanpa rasa takut melompat ke depan dan menarik perhatian kekejian yang mengerikan itu ke dirinya sendiri, dia akan dianiaya dengan kejam, atau bahkan kehilangan nyawanya. Kembali ketika Sunny melawan cacing seperti itu untuk pertama kalinya, makhluk itu akhirnya menyerah pada kerusakan jiwa yang terus-menerus ditangani oleh Cruel Sight. Namun hari ini, dia tidak memiliki memori yang mematikan untuk membantunya. Hanya cakar, taring, dan tanduknya. Pada akhirnya, Sunny harus benar-benar mencabik-cabik kekejian raksasa itu. Hanya ketika tubuhnya benar-benar tercabik-cabik, cacing itu berhenti beregenerasi daging baru dan pulih dari semua luka, dan akhirnya mati. Lelah, Sunny jatuh berlutut dan bernapas dengan suara serak, lalu melemparkan pandangan penuh kebencian ke kerumunan yang meneriakkan namanya. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan menatap lekukan lebar di batu merah arena yang hampir merenggut nyawanya. Ada beberapa alur seperti itu di beberapa kotak pembunuhan, memotong lantai Kolosseum seperti saluran lebar yang dimaksudkan untuk aliran darah mengalir melaluinya. Biasanya, dia mencatat penempatan mereka terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan pijakan pada saat yang genting. Tetapi hari ini, dengan perhatiannya terbagi antara pertempuran dan kebutuhan untuk mempelajari arena, Sunny telah gagal dalam hal itu.
Sialan. Kenapa mereka tidak membuat arena rata saja? Yah, jawabannya sudah jelas. Semua darah itu harus pergi ke suatu tempat, dan jika bukan karena alur ini, seluruh koloseum perlahan akan berubah menjadi satu kolam merah raksasa. Dia mengerutkan kening. Tunggu. Tapi itu tidak masuk akal. Sunni berlama-lama, melihat gerbang ke kotak ke-6 sudah terbuka. Alurnya setua koloseum merah itu sendiri. Yang berarti bahwa mereka telah ada di sini jauh sebelum penghasut perang mulai mengadakan ujian gila mereka di sini. Jauh sebelum nama Red Colosseum diberikan padanya. Yang berarti bahwa alur-alur ini telah dipotong pada bagian belakang batu ketika masih putih bersih, dan tidak ada darah yang tumpah di atasnya. Jadi, berfungsi sebagai saluran yang menghilangkan darah tidak mungkin menjadi tujuan mereka. Mata cerah Sunni menyipit. Tiba-tiba, dia menyadari kesalahannya. Selama ini, dia telah mencari rune sihir sambil berharap mereka terlihat seperti saat dia bertemu sebelumnya, rumit, kecil, dan banyak, disusun menjadi bentuk dan pola. Namun, dia belum menemukan apapun. Tapi, faktanya, rune itu ada tepat di depannya sepanjang waktu. Atau lebih tepatnya, di bawah kakinya. Dia terlalu kecil dan tidak penting untuk menyadarinya, seperti seekor semut yang merangkak melintasi lukisan besar dan gagal melihat keseluruhan gambar apa adanya. Tidak ada lingkaran rune rumit yang diukir dimanapun di Kolosseum. Sebaliknya, seluruh luas arena kuno adalah lingkaran rahasia, kanvas yang digunakan Hope untuk membuat sihirnya. Dia berdiri di atasnya. Budak bayangan bab 615 rune kuno. Rune yang digunakan Hope tidak kecil, rumit, dan rumit. Alih-alih mereka raksasa, membentang di seluruh lebar arena yang berlumuran darah, dan mengarahkan aliran energi jiwa yang deras alih-alih aliran tipisnya untuk menciptakan pesona yang sangat kuat. Begitu Sunni tahu kemana harus mencari, tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai memperhatikan pola dan makna dalam penempatan dan arah alur yang dipotong pada batu kuno itu. Masalahnya adalah, jangkauan mereka terlalu besar untuk dilihat dari lantai arena. Dia akan bisa melihat keseluruhan rune, mungkin, dari bagian paling atas amfiteater. Tapi pejuang tidak pernah diizinkan meninggalkan medan perang, kecuali untuk kembali ke penjara bawah tanah. Dengan tidak adanya pandangan dari udara, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan menyusun potongan-potongan teka-teki yang terputus-putus di dalam pikirannya. Saat ini, Sunni telah bertarung di sebagian besar kotak pembunuh di arena, kecuali beberapa. Setelah mengalahkan kelompok penghasut perang lainnya dan dilempar kembali ke kandang. Dia menghabiskan sepanjang malam mencoba mengingat setiap tahapan yang telah dia tumpahkan darahnya, dan pola alur di lantai mereka. Itu seperti menyusun teka-teki yang rumit, hanya saja alih-alih potongan yang sebenarnya, yang dia miliki hanyalah ingatan yang terfragmentasi dari mereka. Untungnya, ingatannya selalu baik. Nyatanya, setelah menjadi seorang yang bangkit dan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda, banyak di antaranya sangat cerdas dan berpendidikan. Sunni menyadari bahwa kemampuannya untuk menghafal secara instan agak tidak wajar bahkan di antara mereka. Sebelumnya, dia hanya berasumsi bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tetap saja, dia harus memperhatikan sesuatu untuk mengingatnya, yang tidak terjadi pada semua alur, hanya alur yang kebetulan muncul di jalannya. Selain itu, dia juga mengalami kesulitan untuk menentukan bagaimana letak kotak pembunuh yang berbentuk tidak beraturan itu dalam hubungannya satu sama lain. Karena itu bukanlah sesuatu yang dia pikirkan sebelumnya.
Tugas membuat replika 3 dimensi yang sempurna dari seluruh arena dalam pikirannya bukanlah tugas yang mudah. Selama beberapa hari berikutnya, dia agak terganggu saat melawan makhluk mimpi buruk di Kolosseum Merah. Dibingungkan oleh fakta bahwa musuh mereka tumbuh semakin kuat karena semua budak yang lebih lemah dibantai secara perlahan, kinerja menurun. Dan itu berarti lebih banyak luka, lebih banyak rasa sakit, dan lebih banyak siksaan. Terkadang, dia merasa benar-benar dipukuli, hancur, dan putus asa. Sunni akrab dengan penderitaan dan kesulitan, dan telah mengalami banyak penderitaan yang mengerikan dalam hidupnya. Tetapi ujian Kolosseum Merah ternyata menjadi neraka yang sangat mengerikan, bahkan dia mengalami kesulitan menanggung bebannya. Itu terlalu kejam, terlalu menjijikkan, terlalu keji. Dan siksaan yang mengerikan itu tidak akan berakhir sampai dia menyerah. Tapi dia tidak melakukannya. Tugas aneh untuk mengintip rahasia Demon of Desire membuatnya terus maju, tidak peduli seberapa terluka tubuhnya dan seberapa hancur semangatnya. Itu hampir seperti obsesi. Sunni terus berjuang, dan membunuh, dan menderita. Dan mempelajari batu-batu kuno. Kondisi mentalnya sangat memburuk sehingga bahkan Elias, yang sedang mengalami cobaan beratnya sendiri, memperhatikan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan pasangan iblisnya yang pendiam. Pria muda itu mencoba menyemangati makhluk bayangan itu sebaik yang dia bisa. Tetapi apa yang bisa dia katakan untuk menenangkan keputusasaan yang menghancurkan jiwa dari situasi mereka? Mereka diperbudak, dikurung dalam sangkar, dan dipaksa berjuang untuk hidup. Mereka melawan segerombolan monster yang mematikan, hanya untuk dilemparkan kembali ke balik jeruji besi. Diberi makan daging mentah dari kekejian yang baru saja mereka bunuh, dan mengalami seluruh mimpi buruk lagi keesokan harinya, tanpa harapan untuk melarikan diri kecuali melalui kematian. Dengan dibunuh dan dimakan oleh tahanan lain di Kolosseum Merah. Bahkan penculik mereka tampaknya terjebak oleh Kolosseum, dirantai dalam lingkaran setan yang sama, dan pada akhirnya ditakdirkan untuk berbagi nasib yang sama dengan budak mereka. Di dalam teater kuno ini, hanya pertumpahan darah dan kegilaan yang berkuasa. Namun, semua itu tidak sia-sia. Akhirnya, setelah Sunni kehilangan hitungan hari-hari yang mereka habiskan di Kolosseum, dia akhirnya berhasil membuat gambaran lengkapnya di kepalanya. Dengan itu muncul pemahaman tentang bentuk rune raksasa yang terpotong di batu yang berlumuran darah. Dan dengan pemahaman itu muncul kemampuan untuk mengintip ke dalam tujuan mereka. Setelah mempelajari bentuk dan posisi rune, Sunni mendapati dirinya dapat mengintip ke bawah permukaan batu dan melihat fungsinya. Kemampuan itu selalu ada dalam dirinya, bersembunyi di kedalaman matanya yang berubah. Dia hanya tidak tahu di mana dan bagaimana mencarinya, seperti dia tidak menyadari kemampuannya untuk melihat inti jiwa makhluk sebelum bentrok dengan Mordred di dalam laut jiwa. Berbekal pengetahuan baru, Sunni mampu melihat sungai besar esensi jiwa yang mengalir di bawah arena dan melalui dindingnya, mengikuti jalan rumit yang diukir oleh rune yang sangat besar. Pada akhirnya, itulah sihir itu, kemampuan untuk membimbing dan membentuk energi tersembunyi, paling sering jiwa, untuk mengekspresikan keinginan seseorang pada dunia. Pesona hanyalah ekspresi dari keinginan si penyihir, dan rune adalah blok bangunan yang dengannya si penyihir memanipulasi pergerakan energi untuk mencapai tujuan mereka. Tapi dari mana semua energi jiwa ini berasal? Pada awalnya, Sunni berasumsi bahwa Red Colosseum mirip dengan Crimson Labyrinth, dan memakan jiwa makhluk yang terbunuh di dalamnya. Budak yang saling membantai di arena pasti telah memberdayakan sihir yang memperbudak mereka dengan tindakan pembantaian itu sendiri.
Tetapi setelah mengamati aliran esensi jiwa melalui struktur kuno untuk beberapa saat, dia menyadari bahwa teori awalnya salah. Alih-alih para pejuang, kerumunan penontonlah yang memicu pesona. Kegembiraan mereka, kegembiraan tulus mereka yang menjadi sumber dari semua kekuatan yang mengalir melalui teater kuno. Tentu saja. Mengapa Demon of Desire mendasarkan sihirnya pada kematian? Domainnya dibangun di atas mimpi, emosi, dan hasrat. Hanya setelah para pengikut Dewa Perang merebut Kolosseum, subjek dari semua hasrat ini menjadi pertempuran, pertumpahan darah, dan pembunuhan. Keadaan arena saat ini tidak seperti yang seharusnya. Itu dicuri, diselewengkan, dan dibuat menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Rusak. Lebih dari sebulan telah berlalu setelah Sunny memasuki mimpi buruk kedua. Penjara bawah tanah menjadi semakin tidak ramai, sebagian besar tahanan telah lama terbunuh di bebatuan arena yang berdarah. Akhir dari ujian yang penuh kebencian, apapun yang seharusnya terjadi, semakin dekat. Sekarang, dia tahu prinsip dasar tentang bagaimana pesona yang membuatnya terikat pada Red Colosseum berfungsi. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk melarikan diri? Budak Bayangan bab 616 Tali Hitam. Sunny tidak tahu cara membuat, menguraikan, atau memanipulasi sihir rahasia. Kemampuan bawaannya untuk melihat tenunan dan struktur bagian dalam benda-benda magis yang dia terima setelah mengkonsumsi setetes icor yang jatuh dari mata Weaver, juga memberinya pemahaman bawaan tentang esensi tenunan mantra. Saat mempelajari kenangan yang dibuat oleh mantra, Sunny tidak dapat sepenuhnya memahami tujuan rumit dari pola besar string halus. Tapi setidaknya dia secara intuitif bisa merasakan sedikit petunjuk tentang itu. Dia tidak memiliki keunggulan seperti itu dalam hal bentuk sihir lainnya. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah berhasil merasakan pesona yang meliputi Kolosseum merah, itu tidak seperti dia bisa dengan mudah mengubahnya, atau membuat yang baru untuk menangkal yang lama. Dia bisa mempelajari rune, tentu saja. Tetapi tanpa guru dan hanya kecerdasan dan kecerdasannya untuk membantunya menarik kesimpulan yang benar dari mengamati berbagai pesona. Butuh ratusan tahun untuk mendapatkan wawasan yang cukup untuk mempelajari cara membuat sihir rahasia yang bermakna miliknya sendiri. Sunny, bagaimanapun, tidak berkecil hati. Ya, dia tidak akan bisa membuat sihir rahasia dalam waktu dekat. Tapi menghancurkan sesuatu selalu jauh lebih mudah daripada membuatnya. Terkunci di dalam sangkar sempit, dikelilingi oleh bau makhluk mimpi buruk dan kotoran, Sunny menatap ke dalam kegelapan dan berpikir. Hancurkan pesona Kolosseum merah. Secara teori, itu mudah dicapai. Dia hanya harus menghancurkan rune yang cukup untuk mengganggu jalur yang mereka buat untuk energi jiwa. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa rune yang digunakan Hope berukuran raksasa, dan diukir menjadi batu yang hampir tidak bisa dipecahkan. Sunny ragu dia akan mampu melakukan kerusakan yang cukup pada arena untuk menyebabkan sihirnya gagal. Menyebabkan gangguan yang lebih kecil dan sementara, bagaimanapun, tidak sepenuhnya mustahil. Dia merasa bahwa dia akan dapat mencapai sebanyak itu, setidaknya. Mungkin cukup untuk membebaskan dirinya dari pesona yang mengikat selama 1 atau beberapa detik. Apakah beberapa detik kebebasan cukup untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini? Itu harus. Saat dia menunggu dalam kegelapan, benih rencana putus asa mulai terbentuk di benaknya. Pada titik tertentu, Sunny berdiri tegak dan duduk bersila di tengah sangkar, membuatnya bergoyang ringan. Mengangkat salah satu dari 4 tangannya yang mengerikan,
dia menatapnya sebentar, dan kemudian memerintahkan esensi bayangan untuk mengalir ke depan, berkonsentrasi pada ujung jarinya. Bahkan sejak dia telah mengkonsumsi palankes alabaster milik Weaver dan memperoleh bon WAV, indera peraba jari-jarinya mengalami metamorfosis yang aneh. Sekarang jauh lebih bernuansa, bersemangat, dan tajam. Meskipun tangannya saat ini seperti binatang dan ditutupi oleh kapalan yang tebal, kepekaan ini tetap ada. Saat esensi bayangan terkonsentrasi di ujung jarinya, dia merasakan sensasi kesemutan yang aneh. Itu sangat nyata hingga hampir tampak fisik. Dengan ragu-ragu mengangkat satu tangan lagi, Sunny ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mencubit udara di dekat salah satu jarinya yang kesemutan dan mencoba menarik esensi keluar. Yang mengejutkan, itu berhasil. Di mata pikirannya, seutas kegelapan tiba-tiba meluas ke udara, dipanggil oleh tangannya. Itu tidak terlihat seperti salah satu string bercahaya yang biasa dia lihat di dalam kenangan, dan juga tidak terlihat seperti cairan mengalir yang biasanya digambarkan sebagai esensi. Sebaliknya, untaian esensi bayangan tampak seperti kabut tipis, mirip dengan gumpalan abu-abu yang muncul dari baju besi Sein ketika salah satu bayangan membungkus dirinya di sekelilingnya. Itu tidak penting, fana, dan sulit dipahami, sama sekali tidak seperti string tajam dan indah yang dibuat dari tenunan mantra. Sunny sedikit mengernyit, dan menarik kabut dengan satu tangan sambil mencoba memegangnya dengan tangan lainnya, ingin membuatnya kencang, dan dengan demikian lebih terkonsentrasi. Namun, gerakan kecil ini seketika menyebabkan untaian itu putus, menghilang, tertiup angin. Ini akan memakan waktu. Suram, Sunny terus menggambar esensi bayangannya dan mencoba membentuknya menjadi tali tipis dan tahan lama, mengosongkan sebagian kecil cadangannya dengan setiap kegagalan. Saat pagi tiba, dia tidak membuat kemajuan sama sekali, dan hanya berhasil menyia-nyiakan sebagian besar esensinya dalam usaha yang sia-sia. Berkelahi setelah menghabiskan begitu banyak kekuatan akan sangat merugikannya. Segera, ascendet sipir muncul dari kegelapan, rantai berderak diikat pinggangnya. Sunny melirik raksasa berjubah merah compang camping itu, lalu memejamkan mata sejenak. Tidak masalah. Bagaimanapun juga aku akan mati. Tapi sekarang, setidaknya, ada kesempatan. Dia bertarung di arena, membunuh makhluk mimpi buruk, mengambil pecahan jiwa untuk memberdayakan Elias. Dan kemudian nyaris tidak bertahan dalam pertempuran melawan prajurit yang bangkit di tahap akhir. Di malam hari, dia terus bereksperimen dengan esensi bayangan, mencoba membentuk kabut yang sulit ditangkap menjadi sesuatu yang menyerupai tali yang halus dan elastis. Ketika esensinya mengering, dia tidur selama beberapa menit, dan kemudian bangun dengan kaget untuk memulai dari awal lagi. Saat pagi tiba, dia berkelahi. Ketika pembunuhan selesai, tersembunyi dalam kegelapan, dia mencoba menjalin benang dari kabut effervescent. Gagasan itu sendiri tampak menggelikan, gila, dan mustahil. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu tidak berwujud menjadi sesuatu yang kuat, tahan lama, dan berbeda? Dia memisahkan daging dan memisahkan dagingnya. Lalu berjuang untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, hari demi hari, malam demi hari. Waktu kehilangan arti. Sunny telah berjuang untuk bertahan, tetapi sekarang, terkuras oleh kurang tidur. Tekanan terus-menerus untuk mencoba membentuk esensi menjadi string magis, dan kebutuhan untuk bertarung di arena dengan cadangannya setengah kosong karenanya. Dia perlahan meluncur ke jurang yang gelap dan tak berdasar. Namun, dia bertahan dalam obsesinya,
mengajari jari-jarinya untuk merasakan fluktuasi terkecil dari kabut. Untuk membimbing dan membentuknya, mencoba pendekatan demi pendekatan, tanpa henti, tanpa istirahat atau menyerah. Dan pada saat bulan keduanya di Red Colosseum akan segera berakhir dan sebagian besar kandang di ruang bawah tanah tanpa cahaya sudah kosong. Sunni tiba-tiba menegakkan tubuh, menatap tangannya yang terpotong dan gemetar. Di antara mereka, seutas benang halus melayang, hitam seperti malam, lebih tipis dari sehelai rambut, dan setajam bilah berlian. Geraman rendah keluar dari mulutnya. Sudah selesai. Aku sudah melakukannya. Budak bayangan bab 617 tenunan paling sederhana. Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, lalu bergeser sedikit, menyebabkan rantai kandangnya berderak. Tertarik oleh suara itu, Elias terbangun dari tidurnya yang gelisah dan menatap ke dalam kegelapan, ekspresi lelah di wajah mudanya. Iblis, apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, dia mendengar suara benda berat yang dibanting ke jeruji besi, dan kemudian benturan lainnya. Sangkar pasangannya terayun lebar. Dan pada titik tertinggi ayunannya, sebuah lengan panjang tiba-tiba melesat dari sela-sela jeruji, cakar menggores logam saat Sunni memegang tiang gantungan pemuda itu sendiri. Elias tersentak. Apa yang kamu lakukan? Geram Sunni, berusaha mengungkapkan niatnya sebaik mungkin. Weken muda tidak tahu cara membaca bahasa rahasia yang dia tahu cara menulis. Jadi ini adalah satu-satunya cara komunikasi di antara mereka. Untungnya, usaha yang jujur untuk menjawab dengan jujur sudah cukup bagi si cacat. Itu tidak menghukum Sunni karena tidak bisa menyampaikan kebenaran, selama dia benar-benar berusaha. Kandang mereka digantung secara diagonal, dihubungkan dengan tangannya. Sunni mengerang, meregangkan ototnya untuk menarik mereka lebih dekat. Kemudian, menatap wajah pucat pemuda itu, Sunni memegang jeruji dengan dua tangan lagi, dan merentangkan tangan keempat untuk mencengkeram leher orang yang terbangun. Mata Elias sedikit melebar, tetapi dia bahkan tidak berusaha melawan. Pemuda itu hanya menatapnya, tidak ada rasa takut tertulis di wajahnya yang kurus dan kurus, tetapi wajahnya masih lembut kekanak-kanakan. Sebaliknya, hanya ada kebingungan dan kepercayaan. Sunni menghela napas. Bodoh sekali. Jika saya mau, saya bisa saja mematahkan lehernya di sini dan sekarang. Tentu saja, dia tidak punya niat seperti itu. Sebaliknya, Sunni membawa pemuda itu lebih dekat dan menatap kerah baja yang melilit lehernya, mempelajarinya. Dia tidak bisa benar-benar melihat miliknya, jadi ini adalah hal terbaik berikutnya. Elias terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan, Demon, tetapi lebih baik kamu menghentikannya sebelum pendeta datang untuk memeriksa kebisingan." Sunni merengut, lalu melepaskannya, menyebabkan sangkar mereka berayun menjauh satu sama lain. Elias benar. Hanya ada beberapa detik tersisa sebelum Ascendet muncul, menilai dari berapa lama waktu yang dibutuhkan raksasa hikmat itu untuk muncul sebelumnya. Dia selalu berada di suatu tempat dekat, siap untuk campur tangan jika para budak berperilaku buruk. Sunni telah mengatur waktu reaksi sipir mereka berkali-kali, jadi dia tahu sebanyak itu. Lagi pula itu tidak masalah. Dia sudah melihat semua yang perlu dia lihat. Pola rune yang diukir di dalam kerah, dan aliran esensi jiwa mengalir melewatinya. Inilah yang perlu dia ganggu. Sunni harus bekerja cepat. Beberapa hari kemudian, lebih terlihat seperti mayat daripada makhluk hidup, dia berbaring di dasar kandang, menatap tangannya.
Di antara mereka, buaian benang hitam yang rumit dijalin menjadi satu, membentuk pola yang aneh dan menghipnotis. Sunni telah berkembang pesat dalam kemampuannya untuk merangkai benang bayangan dan melingkarkannya di antara jari-jarinya. Sayangnya, itu bukannya tanpa biaya. Senar itu fana dan tidak terlihat oleh siapapun kecuali dia, yang juga berarti bahwa mereka tidak dapat berinteraksi dengan dunia material. Namun, mereka dapat berinteraksi dengan dagingnya, itulah sebabnya dua jarinya hilang, masing-masing diiris dengan sangat bersih sehingga seolah-olah tidak pernah ada. Bahkan palankesnya, yang diperkuat oleh bone weave yang berevolusi, tidak memberikan perlawanan apapun pada string esensi. Yang tersisa hanyalah dua tunggul berdarah. Jari-jarinya yang lain terpotong dan robek, tetapi masih di tempatnya. Mempertimbangkan bahwa ada 18 dari mereka yang tersisa, dia masih memiliki lebih dari manusia. Bukan berarti itu mengurangi rasa sakit yang terus-menerus dia alami. Akan sangat membantu jika memiliki alat untuk mengerjakan senar hitam, alih-alih melakukannya dengan tangan kosong. Sesuatu seperti jarum, mungkin. Secara kebetulan, dia memiliki salah satu dari mereka, jarum yang digunakan oleh Weaver sendiri, tidak kurang. Tapi itu terkunci di laut jiwa miliknya, disimpan dengan aman dan sama sekali tidak dapat diakses di dalam Covetus Cover. Jadi, dia hanya harus bertahan dan sangat berhati-hati, jangan sampai jumlah jarinya semakin berkurang. Namun, ada masalah lain. Sunni mewarisi pemahaman intuitif tentang prinsip panduan mantra, tapi sepertinya dia tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Yang dia miliki hanyalah ingatannya tentang pola mantra yang dia lihat sebelumnya, dan perasaan samar tentang tujuan di baliknya. Ini tidak cukup untuk menguasai ilmu sihir. Tapi setidaknya itu adalah permulaan. Setiap memori yang dia pelajari sebelumnya memiliki daya tarik yang unik. Jadi dia tidak bisa menggambar kesejajaran di antara mereka dan mengekstrapolasi bagaimana jalinan mereka menghasilkan efek yang diinginkan. Namun, ada kualitas magis yang dimiliki semua kenangan. Kemampuan untuk dipanggil dan diberhentikan, kemampuan untuk memperbaiki diri kecuali benar-benar hancur, dan koneksi ke jiwa pemiliknya. Mengetahui ketiga sifat yang ada di mana-mana ini, secara teori, Sunni dapat menentukan bagian tenunan mana yang persis sama di semua kenangan, dan dengan demikian bertanggung jawab atas efek ini. Kemudian, dia bisa mencoba membuatnya kembali. Setiap mantra sangat rumit, jadi mengingat bahkan satu pola dengan sempurna adalah sebuah tantangan, meskipun dia memiliki ingatan yang sangat baik. Sunni, bagaimanapun, harus mengingat tidak hanya banyak, tetapi juga melakukannya dengan tingkat ketelitian yang cukup untuk dapat membandingkan dan menemukan kesamaan di antara mereka. Dan kemudian, entah bagaimana dia harus membangun kembali bagian berulang dari tenunan itu hanya dengan tangan kosong dan cadangan esensi bayangan yang dangkal. Tugas itu tampaknya hampir mustahil. Tapi, didorong oleh obsesi, tekad, dan keputusasaan, dia berhasil. Dan juga gagal. Setelah ribuan kali percobaan, Sunni akhirnya mampu membuat ulang salah satu dari 3 pola yang berhasil dia isolasi dengan sempurna. Tapi begitu polanya selesai, pola itu langsung berantakan. Tidak peduli berapa kali dia mengulangi prosesnya, hasilnya tetap sama. Untuk beberapa alasan, tenunan itu tidak tahan. Itu tidak mampu menopang dirinya sendiri. Ada sesuatu yang hilang. Hari ini, Sunni akan melakukan percobaan lain. Mungkin yang terakhir. Dia lelah, terkuras, dan sangat terluka. Apapun harapan yang berhasil dia temukan sebelumnya, di neraka berlumuran darah ini, hampir habis.
Dia hampir menyerah. Tapi belum. Ada satu hal lain yang terkandung dalam semua kenangan. Bukan bagian dari pola string halus, tapi sesuatu yang berbeda. Bara terang yang berfungsi sebagai jangkar dan penghubung untuk senar, titik di mana seluruh pola disusun. Kenangan dari tingkat pertama memiliki satu, dan kenangan dari tingkat yang lebih tinggi memiliki beberapa. Setelah mempertimbangkan fakta itu, Sunni telah membawa sesuatu kembali dari arena hari ini. Satu pecahan jiwa yang tidak dia berikan kepada Elias, malah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pecahan itu milik iblis bangkit yang menakutkan yang dia bunuh hari ini, di salah satu kotak pembunuhan Kolosseum Merah. Sekarang, melihat buayan kucing dari benang hitam halus yang ditarik di antara jari-jarinya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan hati-hati meletakkan kristal berkilau di tengahnya. Kemudian, sambil menahan napas, Sunni perlahan mulai menghubungkan setiap senar ke pecahan, menggerakkan jari-jarinya dengan sangat cepat dan gesit. Perlahan, pola hitam mulai terbentuk di sekitar bara terang, anehnya tidak menembus objek yang berbeda, melainkan berputar kembali dengan sendirinya. Dan setelah sesuatu yang terasa seperti keabadian, dengan tetesan darah mengalir di tangannya, Sunni akhirnya melepaskan talinya dan menatap pecahan jiwa yang tergeletak di telapak tangannya. Sebuah pola indah dari benang-benang halus melayang di udara di sekelilingnya, stabil, tanpa satupun cacat atau kelemahan yang menyebabkannya berantakan. Dia menghela napas, lalu menganyam benang terakhir ke dalam pola, menghubungkan ujung lainnya ke inti bayangan di dadanya. Akhirnya, Sunni memejamkan mata dan memberikan perintah mental. Di depannya, pecahan jiwa hancur menjadi hujan bunga api putih, dan kemudian muncul sekali lagi, menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Sunni menghela napas panjang dan berat. Ini adalah sihir pertama yang dia tenun. Budak Bayangan bab 618 rencana melarikan diri. Sunni menarik napas, lalu mengembuskannya, menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Tangannya gemetar sangat keras sehingga pecahan jiwa yang berkilauan lembut hampir jatuh dari cengkeramannya. Hei, Elias, lihat, sudah selesai. Dia dengan lelah menoleh dan menggeram rendah, mencoba menarik perhatian pemuda itu. Tetapi rekannya bahkan tidak bergerak, berbaring di dasar sangkarnya dan menatap ke dalam kegelapan dengan mata kosong yang suram. Beberapa hari terakhir, kondisi pemuda itu tidak terlalu baik. Dia bahkan berhenti melakukan percakapan sepihak dengan Sunni, dan hanya duduk diam dalam kegelapan, tidak bergerak, sampai keesokan paginya tiba dan tiba waktunya untuk bertarung lagi. Sunni bertahan beberapa saat, lalu berbalik. Tidak apa-apa, istirahat. Aku akan segera mengeluarkan kita dari sini. Kami akan bebas. Bebas, Elias. Tunggu sebentar lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Di semua ruang bawah tanah yang keji, hampir 4 lusin makhluk mimpi buruk dibiarkan hidup. Bentuk aneh mereka menjulang tinggi dalam kegelapan, terkunci di dalam sangkar ajaib. Bentangan panjang ruang kosong di antaranya mengisyaratkan bahwa ujian Kolosseum Merah akan segera berakhir. Dan kemudian, Solven dan para pengikutnya akan menghabiskan 1 dekade lagi untuk memburu monster baru untuk dikorbankan kepada dewa mereka yang haus darah. Mulut Sunni bergerak-gerak. Siapa yang peduli? Mereka semua hanyalah ilusi. Solven yang asli sudah lama mati. Elias yang asli juga sudah mati. Siapa yang peduli apa yang terjadi pada mereka? Dia mencuri pandang pada pemuda yang kecewa, dan kemudian memalingkan muka. Tapi apakah mereka benar-benar
Memaksa tangannya yang gemetaran untuk tumbuh dengan mantap, Sunni ragu-ragu, lalu mengamati pecahan jiwa yang baru saja disihirnya. Dia tidak tahu mantra apa yang digunakan untuk membuat bara api yang berfungsi sebagai jangkar untuk anyamannya. Apapun itu, pasti ada hubungannya dengan inti jiwa. Lagi pula, tier, dan selanjutnya, jumlah nexus yang dimiliki oleh mantra memori, secara langsung terkait dengan jumlah inti jiwa yang dimiliki sumber memori. Namun, bara itu bukanlah pecahan jiwa yang sebenarnya, kemungkinan besar, karena pecahan diambil dari bangkai makhluk mimpi buruk bahkan jika pembunuhan itu menghasilkan memori. Namun, Sunni tidak peduli. Tanpa alternatif yang lebih baik, yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan yang satu sebagai pengganti yang lain. Dia memantapkan dirinya, memandang sosok iblisnya melalui mata bayangan, dan kemudian membuang pecahan jiwa sekali lagi. Namun, kali ini, Sunni melakukan sesuatu yang aneh. Dia menginginkan kristal ajaib itu tetap dalam keadaan ambivalen, tidak sepenuhnya hilang, tetapi juga tidak terlalu nyata. Kemudian, dia meraih jalinan benang hitam dan perlahan-lahan melepaskannya, mematahkan lilitannya dan membiarkan ujung benangnya melayang bebas. Dan akhirnya, setelah itu selesai, dia mulai menenun seluruh pola, termasuk pecahan jiwa halus, ke dalam baja dingin kerahnya. Perlahan tapi pasti, dia mengintegrasikan mantra ke dalam pita yang melilit lehernya, menenggelamkannya ke dalam aliran esensi jiwa yang mengalir. Tugasnya renggang, membingungkan, dan rumit. Tapi tidak terlalu rumit, polanya sudah dibuat, dan yang harus dia lakukan hanyalah menghubungkannya ke kapal baru. Setelah beberapa saat, dia selesai. Pecahan jiwa menghilang dari tangannya, dan dari dunia material seluruhnya. Sebaliknya, itu sekarang terbakar di bawah permukaan kerah, tali hitam memanjang darinya dan menyebar melalui baja. Sekarang, kalung itu terlihat hampir seperti kenangan, dan bahkan nexusnya hampir tidak bisa dibedakan dari bara api yang pernah dilihat Sunni sebelumnya. Tentu saja, ada pesona kedua di dalamnya, yang satu ini jauh lebih kompleks dan rumit, dibuat dari rune halus. Itu semua benar-benar berantakan, seperti yang dia inginkan. Sunni menahan napas, lalu mencoba melepaskan kerahnya. Pita logam di lehernya berpendar, dan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di dalam, dua energi bentrok satu sama lain. Kedua pesona gagal sesaat. Dia merasakan perubahan mendadak di udara, dan di dalam dirinya, seolah-olah bagian yang telah lama terlupakan dari dirinya terbangun dari tidur panjang. Penuh ketakutan dan kegembiraan, Sunni melakukan sesuatu yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak pernah tahu nilainya. 1. Dia memanggil rune. Simbol yang familiar muncul di udara di depannya, pandangan mereka semanis madu. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, terbangun. 2. Sunni berpaling dari rune dan mengintip ke kerah, mengamati pertempuran dua pesona di dalamnya. Secara bersamaan, dia meraih baja itu dengan kedua tangannya dan mengerahkan semua kekuatannya yang luar biasa untuk mencoba memisahkannya. Tapi kerahnya tetap kokoh, seolah-olah benar-benar tidak bisa dihancurkan. 3. Pada hitungan ke-7, pecahan jiwa yang dia tempatkan di dalam pita baja tiba-tiba meledak menjadi segudang bunga api, dan jalinan benang hitam yang telah dia jalin dengan susah payah berantakan. Berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang. Aliran asli esensi jiwa tidak terhalang sekali lagi, dan pesona rahasia melanjutkan fungsinya. Sunni tidak kecewa. Untuk saat ini, yang dia inginkan hanyalah mengetahui berapa lama sabotasenya akan berlangsung.
7 detik. Seringai gelap muncul di wajahnya. 7 detik sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, terluka dan nyaris hidup, dia membawa pecahan jiwa lain bersamanya dari arena. Malam ini akan menjadi malam pelarian mereka. Sunny tidak yakin dia akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika dia memiliki kesempatan untuk membebaskan diri, dia harus mengambilnya sekarang. Rencana itu sudah lama diselesaikan dalam benaknya, dan meskipun dia takut untuk menjalankannya, tidak ada cara lain. Saat Elias jatuh ke dasar sangkarnya dan menutup matanya, terlalu lelah untuk memakan daging mentah menjijikkan yang diberikan oleh prajurit Ascendet, Sunny berkonsentrasi menenun mantra baru. Dia sekarang cukup mahir untuk membuat string hitam dengan agak cepat, meskipun terburu-buru mengancam akan kehilangan 1 atau 2 jari lagi. Tetap saja, dalam beberapa jam, dia sudah cukup merangkai benang untuk mengulangi tenunan sederhana dari mantra pemanggilan. Mengikuti langkah yang sama yang dia ambil kemarin, Sunny membuat pola di sekitar pecahan jiwa, lalu mengintegrasikannya ke dalam kerah. Kedua pesona itu berbenturan lagi, memberinya beberapa momen kebebasan singkat. Kali ini, Sunny tidak menyia-nyiakannya. Segera setelah pesona kerahnya terganggu, memutuskan hubungannya dengan Kolosseum Merah, dia menarik napas dalam-dalam. Dan jatuh ke dalam bayang-bayang. Sesaat kemudian, Sunny mendapati dirinya berdiri di atas lantai batu yang dingin, beberapa langkah dari sangkar kosong yang bergoyang. Dia bebas, selama 6 detik lagi, setidaknya. Budak Bayangan bab 619 7 detik. 7. Sunny melangkah menembus bayang-bayang dan muncul di luar sangkar, sosoknya yang menjulang tinggi akhirnya bebas dan tidak terkekang oleh jeruji besi yang menyesakkan. Dia terhuyung-huyung saat rasa sakit luar biasa menyebar melalui dagingnya yang dimutilasi. Segudang luka yang sudah sembuh dengan buruk mengingatkannya akan keberadaan mereka yang membusuk. Dan mendesis. Elias tiba-tiba bergerak, bingung dengan arah datangnya desisan familiar itu. Kemudian, dia meraih jeruji dan menatap Sunny dengan mata terbelalak. Bagaimana? Tiba-tiba, dia bisa melihat rekannya dengan jelas dalam kegelapan. Karena tubuh obsidian dari makhluk bayangan itu telah diselimuti badai percikan cahaya yang berputar-putar. Sunny mulai memanggil kenangannya Undying Chain, Cruel Sight, Midnight Sat, Prolington. 6. Ular Stygian yang tergambar di kulitnya tiba-tiba bergerak, melata dan berubah menjadi odachi hitam yang menakutkan. Ujungnya yang tajam muncul di udara di atas salah satu tangan Sunny, dan tumbuh, dengan cepat membentuk panjang bilah besar itu. Pada saat yang sama, 2 mata rubi menyala di kedalaman bayangannya dengan cahaya yang ganas. Alice tersentak, menatap iblis kurus di depannya dengan takjub. 5. Sein melangkah keluar dari kegelapan, sosok anggunnya sehitam oniks, posturnya lurus dan gigih. Tangannya kosong, tanpa senjata apapun untuk saat ini. Sunny menatap shadow-nya dengan gembira, lalu memamerkan taringnya, menyapanya. Dia tidak yakin, tapi dia berpikir bahwa dia melihat sedikit perubahan pada bahu ksatria pendiam itu. Apakah dia merindukannya juga? 4. Gagang Soul Serpent jatuh ke tangannya. Panjang odachi sangat bertambah untuk memperhitungkan tingginya yang menjulang tinggi. Sunny tidak ragu-ragu dan melemparkan pedang besar itu ke Sein, yang menangkapnya dengan tenang dan menimbang senjata di tangannya. Rona mata delimanya tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Sepertinya bayangan itu. Bersemangat, Sunny melirik ke kedalaman ruang bawah tanah, di mana lusinan makhluk mimpi buruk yang perkasa masih terkunci di dalam sangkar, menunggu giliran mereka untuk dibantai di arena.
Kemudian, dia menoleh ke Sein. 3. Dan berkata, membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Dia memiringkan kepalanya, menatapnya sebentar, dan kemudian menghilang tanpa kata ke dalam kegelapan. Bila hitam Soul Serpent terangkat untuk memberikan pukulan mematikan pertama. 2. Sesaat kemudian, sesuatu bersiul di udara, dan jeritan binatang menggelegar dalam kesunyian penjara bawah tanah yang mengerikan itu. Namun, Sunny tidak memperhatikan. Rencananya sudah berjalan, dan usahanya diperlukan di tempat lain. Suara familiar itu berbisik ke telinganya, membuatnya menggigil. Kamu telah membunuh. Oh, betapa dia sangat ingin mendengarnya sekali lagi. Bayanganmu semakin kuat. Di salah satu tangan Sunny, pedang pendek muram muncul, berkelok-kelok dari kabut tipis. 1. Di lain, taci pendukung memanifestasikan dirinya. Sunny mencengkeram gagang Midnight Shot dengan kedua tangan atasnya, meninggalkan Cruel Sight di salah satu tangan bawah. The Undying Chain akhirnya selesai muncul dari pusaran bunga api putih, menutupi tubuhnya dengan baja suram. Bentuknya berubah untuk mengakomodasi tubuh Sunny yang mengerikan. Lempengan baru dari baju zirah yang dipasang dengan sempurna meliputi kaki Digitigret, keempat lengannya, dan bahkan ekornya yang panjang, paku logam tajam menonjol dari ujungnya. Sarung tangannya berakhir dengan cakar baja yang ganas, dan helmnya memiliki 2 lubang di bagian atas agar tanduknya yang melengkung bisa masuk. Alih-alih makhluk kurus dengan tubuh yang sangat hancur, raksasa baja yang menakutkan sekarang berdiri di tengah kandang kosong, tanduk bergerigi memahkotai bidang baja tanpa bentuk di wajahnya. 1. Sunny melepas helmnya dan merasakan kerahnya kembali berfungsi. Segera, dia merasakan bahwa kemampuannya untuk Shadow Step ditahan lagi, dan hubungannya dengan mantra terputus. Percikan api yang hampir bergabung menjadi Prowling Torch menghilang, dan kunai berat yang belum selesai bersama mereka. Itu tidak masalah. Dia telah mencapai semua yang dia butuhkan untuk dicapai dalam 7 detik ini. Sunny bisa menggunakan waktu itu untuk Shadow Step sejauh yang dia bisa, melarikan diri dari tempat Kolosseum merah. Namun, itu akan membuatnya tidak memiliki esensi di tengah wilayah solven, dengan kerah terkutuk masih melilit lehernya. Sangat mudah untuk meninggalkan Kolosseum merah, tetapi jauh lebih sulit untuk menghindarinya. Selama Sunny berkerah, dia akan tetap terikat pada pesona teater kuno. Dia masih akan menjadi budak. Plus, ada hal yang tidak ingin dia tinggalkan. Sunny mendengar Sein membantai makhluk mimpi buruk kedua dan menoleh ke Elias, yang menatapnya dengan mata terbelalak. Pemuda itu masih terperangkap di dalam sangkar. Tentu saja, Sunny bisa saja membiarkannya mati. Faktanya, melakukan itu mungkin merupakan keputusan yang jelas. Lagi pula, kebangkitan muda itu tidak nyata. Hanya saja, mungkin dia. Sunny tidak tahu apakah orang-orang ini ilusi atau bukan. Itulah yang dikatakan pemerintah dan pengetahuan umum kepadanya. Tetapi apakah pengetahuan itu adalah kebenaran? Dia tidak yakin. Yang dia tahu hanyalah bahwa bayangan Raja Gunung dan budak tua yang dia bunuh di mimpi buruk pertama masih ada di Laut Jiwa. Tidak dapat dibedakan dari semua makhluk lain yang telah dia bunuh di dunia nyata dan alam mimpi. Ilusi yang diciptakan oleh mantra, jika memang seperti itu, mungkin juga memiliki jiwa dan bayangan. Jika demikian, apakah mereka sangat berbeda dari orang sungguhan? Bagaimanapun, itu tidak terlalu penting. Dalam realitas Nigma, Elias adalah makhluk hidup. Rekannya, Sunny juga bertekad untuk menyelamatkannya. Keduanya ditakdirkan untuk mati di arena. Ya, nasib bisa kacau dengan sendirinya.
Mereka telah membuat satu sama lain tetap hidup di Koloseum Merah, dan sekarang, keduanya akan melarikan diri bersama. Itulah tekadnya yang gigih dan gigih. Plus, Sunni benar-benar membutuhkan Elias agar rencana pelariannya berhasil. Masalahnya, bagaimanapun, adalah kandangnya. Itu ditempa dari paduan yang tidak bisa dihancurkan yang sama dengan kerah mereka. Jadi mengeluarkan pemuda itu tidak akan mudah. Dengan geraman pelan, Sunni melompat ke sangkar gantung, meraih jeruji dengan cakar melengkung di kakinya, dan mengayunkan Midnight Shot. Dia tidak membidik sangkar itu sendiri. Sebaliknya, dia membidik rantai yang mengikatnya ke langit-langit. Diperkuat oleh bayang-bayang, taci yang keras memotong rantai berkarat, dengan mudah menghancurkannya. Sangkar itu jatuh ke lantai, menimbulkan suara gemuruh yang keras di dalam ruang bawah tanah yang gelap, dan kemudian terguling ke samping. Terkunci di dalam, Alice terlempar ke bawah. Namun, segera, pemuda itu mendapatkan kembali keseimbangannya dan berjongkok, menatap Sunni dengan mata liar. Cepat, apapun rencanamu, iblis, cepat. Pendeta akan segera datang. Sunni menggigil. Mengingat aura kebiadaban, kekuatan penghancur yang terpancar dari sipir ascendet mereka, dan kilatan dingin dari pedangnya yang menakutkan. Elias tidak perlu mengingatkannya. Sunni sangat menyadari betapa sedikit waktu yang tersisa. Budak Bayangan bab 620 kematian. Kerah logam dan sangkarnya tidak bisa dipatahkan. Tapi bukan berarti tidak bisa ditekuk. Memutar seikat baja yang dililitkan erat di leher Anda bukanlah ide yang bagus. Namun, jeruji besi yang menjebak Elias adalah masalah lain. Sunni hanya membutuhkan daya ungkit yang bagus, dan karena itulah dia memotong kandangnya. Melemparkan pandangan gugup ke belakang, ke arah di mana Red Priest biasanya muncul, dia mengertakkan gigi dan mendorong satu tangan melalui jeruji, mendorong Elias ke belakang. Dia harus melunakkan logamnya terlebih dahulu, dan itu akan menjadi proses yang mengerikan. Bilah penglihatan kejam tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih bercahaya, menyebarkan panas yang hampir bisa diraba ke udara dingin dari ruang bawah tanah yang mengerikan. Sunni tidak berlama-lama dan menekan pedang muram itu ke jeruji baja, membiarkan nyala api ilahi yang terkandung di dalamnya berbagi pijarnya yang membakar dengan sangkar ajaib. Ayo. Ada dua hasil yang mungkin untuk tindakannya. Salah satunya adalah dia akan bisa melunakkan logam dan membengkokkannya. Yang lainnya adalah dia akan memasak Elias hidup-hidup di dalam tiang gantungan. Ada juga kemungkinan Ascended Jailer mereka akan tiba lebih cepat dari biasanya, yang akan sangat buruk. Sunni menghitung detik dan menatap jeruji besi, berharap agar lebih cepat panas. Perlahan-lahan, logam dingin itu berubah sedikit menjadi merah, lalu jingga terang. Akhirnya, pada titik di mana bilah pijar dari penglihatan kejam menyentuh mereka, sedikit warna putih murni muncul. Sunni lebih suka menunggu lebih lama, tapi tidak ada waktu lagi. Menjatuhkan pedang pendek ke tanah dan menggigit Midnight Shot dengan taringnya. Dia meraih logam panas dengan keempat tangannya dan menahan rasa sakit dari panas yang menyebar perlahan melalui sarung tangan ke kulitnya yang telanjang. Kemudian, Sunni menginjakkan kakinya di palang lain, memerintahkan ketiga bayangan untuk melingkari tubuhnya. Dan menarik. Sekarang sangkar itu berada di tanah dan stabil, dia bisa menggunakan semua otot di tubuh iblisnya untuk menekannya, bukan hanya yang ada di lengannya. Inti tubuhnya, bahunya, punggungnya, otot paha dan betisnya yang kuat, seluruh tubuhnya bekerja serempak untuk membengkokkan jeruji baja.
Raungan tertahan keluar dari mulutnya, menyapu bilah taci yang keras dan bergema di kegelapan yang dingin. Sunni menarik dan mendorong ke arah yang berlawanan dengan seluruh kekuatannya yang luar biasa. Sudah menjadi iblis dan ditambah dengan 3 bayangan, dia sangat kuat. Namun, palang pijar menolak untuk bergerak. Setidaknya untuk beberapa detik. Kemudian, ketika otot-ototnya tampak hampir meledak karena ketegangan yang tidak manusiawi, logam itu akhirnya menyerah. Dengan erangan logam, salah satu jeruji mulai bengkok, sedikit pada awalnya, lalu semakin, dan semakin. Ya, Elias, bagaimanapun, tampaknya tidak ikut merasakan kegembiraan Sunni. Sebaliknya, dia memucat, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu mengangkat satu tangan, menunjuk ke suatu tempat di belakang punggung pasangannya. Itu, pendeta. Dan saat itu, Sunni merasakan bayangan besar terbang ke arahnya dari tepi indera bayangannya, semakin dekat dan semakin dekat dengan kecepatan mengerikan. Kutukan. The Ascended tiba beberapa detik lebih awal dari yang seharusnya. Tanpa berbalik, Sunni menarik palang pijar untuk terakhir kalinya. Menciptakan jarak yang cukup antara palang itu dan palang berikutnya untuk dilewati pemuda itu. Kemudian, dia meraih ke dalam sangkar, meraih si muda yang bangkit, dan dengan kasar menariknya melewati celah sempit. Dia sudah bisa mendengar langkah berat di belakangnya. Sial! 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 Elias menatap kegelapan dengan mata penuh ketakutan. Iblis! Behi! Tanpa membiarkannya selesai, Sunni dengan paksa mendorong pemuda itu menjauh, lalu dengan cepat berbalik, meraih penglihatan kejam dari tanah dan menangkap gagang Midnight Sun. Prajurit berjubah merah compang camping dan baju besi kulit yang dikenakan sudah ada di atasnya, pedang berat yang menakutkan memotong udara dengan kecepatan yang tak terpikirkan. Sunni menggerakkan senjatanya ke depan, mencoba menahan serangan yang melenyapkan itu. Tapi tubuhnya yang kelelahan dan terluka sepertinya akhirnya mengkhianatinya. Dia bergoyang, kehilangan waktunya sepersekian detik. Itu tampak seperti kesalahan terkecil. Tapi hanya satu kesalahan yang diperlukan. Keberuntungannya telah habis. Bilah besar dari Ascended yang perkasa meluncur melewati pertahanan Sunni. Dan mengenai lehernya tepat di lehernya. Logam tajam mengiris kulitnya yang keras, ototnya, dan tulang punggungnya, muncul di sumber darah dari sisi lain. Sunni merasakan rasa sakit yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian dunia tiba-tiba berputar. Kepala Shadow Demon terbang tinggi ke udara, ketidakpercayaan masih membeku di matanya yang tanpa cahaya. Seolah-olah dia berteriak, seolah-olah dia mencoba mengatakan sesuatu. Untuk berbagi wahyu fatal yang datang terlambat beberapa saat. Bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar kecuali melalui kematian. Elias terhuyung-huyung, ekspresi terkejut mengubah wajahnya yang lembut dan awet muda. Iblis, kau. Di depannya, kaki iblis yang dipenggal itu tertekuk, dan tubuhnya yang menjulang tinggi, masih terbungkus baja suram, jatuh berlutut. Begitu saja, rekannya sudah pergi. Mimpi buruk rekannya telah berakhir. Pria muda itu membeku sesaat, lalu menoleh ke pembunuh yang acuh tak acuh, kesedihan dan amarah bercampur di matanya yang cekung, lelah, dan biru muda. Kamu. Aku akan membunuh. Pendeta perang tetap diam, tidak tertarik dengan ocehan budak muda itu. Dia menoleh ke Elias dan melangkah maju, mengangkat pedang mengerikan itu sekali lagi. Semuanya sudah berakhir. Atau, mungkin, tidak.
Karena pada saat itu, tubuh yang dipenggal tiba-tiba bergerak dan menyerang pembantai yang acuh tak acuh. Bilah bercahaya dari penglihatan kejam memasuki perut pria itu sementara ujung Midnight Shot menusuk dadanya. Pada saat yang sama, ekor iblis yang mati itu melesat melewati bahunya, menembus salah satu mata pendeta merah dengan paku baja yang panjang. Berbaring di atas batu kotor beberapa meter jauhnya, kepala Sunni mengamati semuanya dengan ekspresi sangat sedih. Sakit. Sial, mati benar-benar sakit. Ya, memisahkan kepala dari tubuh bukanlah pengalaman yang paling menyenangkan. Bahkan, itu mungkin salah satu yang terburuk. Namun, Sunni benar-benar membutuhkan itu terjadi. Ini adalah satu-satunya metode untuk menyingkirkan kerah budak yang tidak bisa dipatahkan yang berhasil dia buat. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memenggal kepalanya sendiri, tetapi sampai pada kesimpulan bahwa kekuatannya sendiri tidak akan cukup untuk mengatasi daya tahan Bonhoeffer. Jadi, dia telah memutuskan untuk mencoba dan menggunakan kekuatan Ascended Apostle of War sebagai gantinya. Kematian, memang, adalah satu-satunya jalan keluar. Di depannya, sungai darah mengalir dari tubuh guru yang pendiam. Pendeta merah telah menurunkan kewaspadaannya, berpikir bahwa iblis bayangan telah mati, dan menerima bukan hanya satu, tapi 3 luka fatal sebagai akibatnya. Sejujurnya, dia seharusnya lebih berhati-hati. Lagi pula, orang mati seringkali merupakan musuh yang paling menyusahkan. Saat tubuh berjubah merah compang camping perlahan terguling dan jatuh ke tanah, tubuh iblis tanpa kepala itu mengangkat satu tangan, mengaitkan cakar di bawah kerah budak, dan merobeknya dari lehernya yang terputus. Pita logam berdering saat menyentuh lantai. Sunni tidak mati, tentu saja, berkat pesona undying dari armor transcendent miliknya. Selama itu aktif, dia akan tetap hidup, dan bahkan mengendalikan tubuhnya. Ini adalah bagian yang baik. Bagian buruknya adalah pesona itu melahap esensinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan dalam beberapa detik berikutnya, ketika cadangannya benar-benar habis, Sunni benar-benar akan mati. Sebelum itu terjadi, iblis tanpa kepala mengambil beberapa langkah goyah ke depan, dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya, dan dengan canggung meletakkannya di lehernya. Kemudian, dia mendekati Elias dan berlutut di depan pemuda yang membatu itu. Ayolah, bodoh. Saya tidak punya banyak waktu. Karena fakta bahwa mulutnya saat ini tidak terhubung ke paru-parunya, Sunni bahkan tidak bisa menggeram untuk menarik Weken muda dari pingsannya. Untungnya, Elias mengibaskannya sendiri, tersentak dan melemparkan tangannya ke udara untuk meletakkannya di kedua sisi leher Sunni yang dimutilasi. Ya Tuhan! Oh dewa! Oh Tuhan! Tunggu! Iblis! Dia mengaktifkan kemampuan penyembuhannya, mencoba membuat kepala makhluk bayangan yang terpenggal bersih itu menempel kembali ke pangkal lehernya yang datar. Sunni bergidik, diliputi rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana? Bagaimana itu masuk akal? Kenapa aku sangat kesakitan? Otakku bahkan tidak terhubung dengan saraf itu. Kutukan, kutukan. Bagi hampir semua orang, pulih dari kepala mereka yang terpenggal hampir mustahil. Namun, Sunni agak istimewa. Karena menghindari kematian adalah salah satu keahliannya. Ada beberapa faktor yang menguntungkannya. Pertama, Midnight Shot telah menilai kondisinya saat ini cukup mengerikan untuk membuka sumur kekuatan tersembunyi yang diberikan oleh pesona tak terputus padanya. Kedua, tulang dan darahnya diubah oleh garis keturunan Weaver, memberinya keuletan yang tidak manusiawi. Itulah alasan mengapa dia belum mengeluarkan darah, dan mengapa tubuhnya mampu sembuh dengan cepat.
Semua kualitas itu ditingkatkan dengan setetes icor sadogat yang telah dimakan Blood WAV begitu saja, dan kemudian ditambah lebih jauh lagi dengan Midnight Shot. Dan terakhir, sementara Undying dengan cepat menghabiskan cadangan esensi bayangannya, Sein berada di luar sana dalam kegelapan, membunuh satu demi satu makhluk mimpi buruk yang kuat. Dia menggunakan Odachi hitam, yang kemampuan Soul Reaver-nya mentransfer sebagian esensi dari semua makhluk yang dibunuh oleh ular baik dalam bentuk senjata jiwa atau binatang jiwa. Jadi, dengan setiap Sein kekejian yang perkasa terbunuh, Sunny menerima esensi yang cukup banyak, sehingga memungkinkan dia untuk menjaga pesona Undying aktif lebih lama. Namun, apakah itu akan cukup lama baginya untuk bertahan hidup? Itulah yang akan dia temukan. Detik-detik yang menyiksa berlalu, dengan Elias mati-matian berusaha menyembuhkan luka yang mengerikan itu, dan Sunny dengan putus asa mengamati cadangan esensi bayangannya semakin merosot. Tingkat di mana rantai kematian memakan esensinya jauh lebih cepat daripada tingkat yang digunakan Sein dan ular untuk mengisinya kembali. Dia hanya mampu memperlambat yang tak terhindarkan, bukan menghentikannya. Seluruh tubuhnya diliputi penderitaan dan rasa sakit. Tapi apalagi yang baru? Meskipun Sunny belum pernah dipenggal kepalanya, dia mengalami siksaan serupa, bahkan lebih buruk. Hampir tidak ada esensi bayangan yang tersisa di intinya. Dan kemudian, tidak ada. Pesona Undying dinonaktifkan. Tapi Sunny masih hidup. Dia menggerakkan bibirnya, dan dengan ragu-ragu menyentuh lehernya, yang sekarang memiliki bekas luka yang mengerikan. Kemudian, dia membungkuk dan memuntahkan semburan darah. Sunny merasa tidak enak. Dia merasa seperti zombie. Tapi dia tidak mati. Lebih dari itu, dia sekarang benar-benar bebas.